الفطر ويوم السرور ويوم المغفور، يوم أحل الله فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام. إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا أثابكم الله واسمعوا أجركم الله وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. اللهم قوم الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وانصرنا على إقامة الدين. رب اهدم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 الله أكبر. كلما حل هلال أكثر الله أكبر، كلما صام صائم وأفطر الله أكبر، كلما تراكم سحاب وأمطر، كلما نبت أزهر، كلما أطعم قلب المعدر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي جعل المسلمين عند الفطر بعد الشهر رمضان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق العظيم الأكبر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الشافع في المحشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين كتب عنه رسالة الطهر. فيا عباد الله ويا أمة رسول الله ويا أحمد رسول الله يا موسى رسول الله، اسمعوا وأطيعوا. فقد قال ربنا الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العظيم. فيا أيها الناس اعلموا أن يومكم هذا يسمى يوم الجوائز، فيرجع الفائز فالمحسنون بتجد في صحة معزة كرامة. حضرة المكرمون، hadirin sidang sholat jamaah Idul Fitri yang dirahmatullah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Kita masih berjumpa kembali dalam rangka melaksanakan sholat Idul Fitri. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pertemuan kita ini senantiasa mendapat hidayah, taufik, inayah dan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga selesai dari pertemuan ini iman kita makin mantap, ibadah kita makin tertib, pergaulan kita semakin baik, dan kita akan menemukan ketenangan, ketentraman, kebahagiaan, bahagia dunia dan selamat di akhirat kelak. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menyampaikan agama yang sempurna kepada umat manusia. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan ajaran beliau hingga ajal menjemput. Ma'asyiral muslimin hadirin sidang jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah dasar utama
kita bahagia dunia dan selamat di akhirat. Siapa yang ingin bahagia dunia dan bahagia akhirat, yang utamanya adalah bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kalian dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Juga takwa yang dapat menumbuhkan amal soleh yang nyata sebagai pembuktian kebenaran iman. Sebab segala perbuatan dan amal manusia, baik atau jahatnya, adalah merupakan pencerminan imannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin hadirin, sidang sama asfak Idul Fitri yang berbahagia. Alhamdulillah, pagi ini kita berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka syiar agama Allah dan syukur atas limpahan taufik, hidayah, hinayah, himayah, kifayah, rahmat dan maghfirahnya sebagai implementasi dari perintahnya. Walitukmilul ibadah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Sejak terbenam matahari Ramadan hingga pagi ini, kemah takbir membahana saling bersautan di seluruh penjuru bumi. Perasaan bahagia bercampur kesedihan menjadi satu. Bahagia karena hari ini adalah hari raya kaum muslimin. Pada hari ini kaum muslimin berkumpul bersama keluarga, kerabat dekat dan para tetangga, berulang-ulang mengucapkan takbir, tahmid dan tahlil. Dengan kalimat-kalimat itu mampu menjerabi jiwa sehingga betapapun kelamnya alam keliling, besarnya hidup, kencangnya badai dan besarnya ombak kehidupan, namun Allah Maha Besar dari segala sesuatu. Kalimat takbir itulah perhiasan Idul Fitri sebagaimana yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zayyinu a'yadakum bitakbir. Hiasilah hari riamu dengan takbir. Dan patut kita renungkan bersama perkataan Umar bin Abdul Aziz ketika anak perempuannya meminta dibelikan baju baru di hari Idul Fitri. Beliau berkata, "Laisal 'id liman labisal jadid, innamal 'id liman khafa yaumal wa'id." Hari raya itu bukan bagi orang yang memakai pakaian baru, akan tetapi bagi mereka yang takut pada hari pembalasan kelak. Hadirin, kini perjalanan iman kita telah sampai pada kemenangan setelah berpuasa sebulan penuh. Saat ini kita merayakan Idul Fitri dengan penuh sukacita dan gembira. Tentu saja kesukacitaan dan kegembiraan ini hanya akan dengan sempurna dirasakan oleh orang-orang yang telah berhasil melalui tahap perjuangannya selama bulan Ramadan dengan amalan kebaikan siang dan malam hingga mendapatkan gelar Al-Muttaqun dan Al-Maghfurun sebagaimana yang tersurat dalam hadis qudsi, "Idza syam syahrul Ramadan wa kharaju ila 'idin yaqulu ta'ala ya malaikati qul amran yatlubu ajr an qad ghafartu lahum fa yunadi munadin ya ummat Muhammad irji'u ila manazilakum wa badilat sayyatukum hasanat fa yaqulu ta'ala ya ibadi sumtuli wa aqratum li fa qum maghfurun lakum." Apabila mereka berpuasa di bulan Ramadan, kemudian keluar untuk merayakan hari raya kamu sekalian, maka Allah berfirman, "Wahai malaikatku, setiap orang yang mengerjakan amal kebaikan dan meminta balasannya, sesungguhnya aku telah mengampuni mereka." Berseru penyeru, "Wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pulanglah ke tempat tinggal kalian. Seluruh keburukan kalian telah diganti dengan kebaikan." Kemudian Allah pun berfirman, Wahai hambaku, kalian telah berpuasa untukku dan berbuka untukku, maka bangkitlah sebagai orang yang telah mendapatkan ampunan. Di hari kemenangan ini kita berusaha mengambil hikmah sebagai modal dalam meningkatkan kadar keimanan kita pada hari-hari selanjutnya. Karena Ramadan menjadi pijakan permohonan menuju perubahan kehidupan yang lebih baik dalam skala individu, keluarga, masyarakat, bahkan secara luas bangsa dan negara. Anggaplah selama sebulan Ramadan kemarin, bahkan secara lebih luas ya, anggaplah selama sebulan Ramadan kemarin
kita telah berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala, dan hasil perniagaan itu menjadi bekal kita untuk terus mengaktifkan dari kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita berjumpa dengan yang kelak. Di hari kemenangan ini kita harus berani melakukan introspeksi untuk melakukan perubahan baik secara vertikal, hablum minallah, dan horizontal, hablum minan nas. Perubahan menuju perbaikan dalam segala dimensi kehidupan merupakan keniscayaan bagi seorang muslim. Dimulai dari hablum minallah, betapa banyak kebaikan ibadah yang telah terlewatkan, bahkan hilang dalam bulan Ramadan kemarin karena menggunjing, mengabuk domba, dan pandangan penuh tipuan. Secara hablum minan nas, betapa banyak problematika persatuan umat Islam saat ini, dan berbekal pendidikan madrasah Ramadan kemarin kita berusaha untuk mencari formula ukhuwah Islam yang terbaik, dan ini yang menjadi tema utama dalam ukhuwah dan khutbah Idul Fitri kali ini. Jamaah hadirin sidang surat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan yang berbahagia. Sebulan penuh kita Ramadan, sebulan Ramadan penuh umat Islam berdiri, merunduk dan duduk bersama dalam satu barisan yang kokoh lagi rapat dan lurus, lapar dan kenyang pun bersama. Sungguh nikmat kebersamaan umat Islam selama bulan Ramadan, kebersamaan seimbang antara kebersamaan vertikal dan horizontal. Lalu apakah setelah Ramadan usai dan kita merayakan perhelatan Idul Fitri ini, kita akan kembali lagi menjadi manusia-manusia culas yang menjauhi fitrahnya? Apakah kita akan melakukan kemunafikan sosial? Apakah kita akan melakukan kemunafikan sosial setelah berakhirnya bulan penuh berkah ini? Allahu Akbar. Kita ucapkan Allahu Akbar, namun kita masih mengemis puji makhluknya. Kita ucapkan Allahu Akbar, namun kita masih berebut kursi dunia dengan segala cara. Kita ucapkan Allahu Akbar, namun kita cenderung menolak uang rakyat tak berdosa. Kita ucapkan Allahu Akbar, namun kita enggan mengasihi anak yatim piatu. Kita ucapkan Allahu Akbar, namun kita enggan memberi makan si miskin dan bapa. Kita ucapkan Allahu Akbar, namun kita biarkan lidah menebar fitnah dan namimah. Kita ucapkan Allahu Akbar, namun kita biarkan tangan mengurus noda dan dosa. Kita ucapkan Allahu Akbar, namun kita masih berdurhaka kepada orang tua. Kita ucapkan Allahu Akbar, namun kita masih sering menzalimi hak anak. Kita ucapkan Allahu Akbar, namun kita tidak mentaati suami. Kita ucapkan Allahu Akbar, namun kita masih sering menyakiti anak istri. Kita ucapkan Allahu Akbar, namun kita masih sering membiarkan agama Islam ini dihina dan direndahkan, serta membiarkan hak umat Islam diabaikan. Kita ucapkan Allahu Akbar, namun kita melanggengkan permusuhan sesama kita. Kita ucapkan Allahu Akbar, namun kita mudah berpecah belah hanya karena hal sepele. Hadirin, kita harus akui, kita terlalu mudah retak oleh gesekan madhab, partai politik, organisasi massa, dan bahkan oleh radikalisme yang semu. Sampai kapan munafikan sosial menjadi bagian dari keberadaan umat ini? Sampai kapan kita tak berinjak? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sampai kapan kita tak beranjak dari kultur masyarakat jahiliyah yang menuhankan setelah Allah selain Allah Subhanahu wa taala? Sampai kapan kita melakukan agama Islam ini hanya menjadi pemanis bibir belaka? Di saat peliknya permasalahan umat Islam sekarang ini, pernahkah hati kita merasa sakit ketika menyaksikan atau mendengar saudara-saudara kita di Palestina, Kashmir, Myanmar dianiaya? Pernahkah kita merasa gelisah ketika ada berita bahwa sebagian orang Islam hidup dalam kelaparan? Pernahkah kita datang ke kantong-kantong kemiskinan di sekitar kita yang sering menjadi lahan subur perobosan akidah hingga pemurtadan? Ataukah kita hanya puas berdiam diri di tengah kemegahan dan ketenangan hidup kita sambil menyalahkan orang lain? Atau kita sudah merasa puas dengan sholat kita, puasa kita, dan haji kita, kemudian ikut atau mendirikan majelis taklim yang hanya terbatas untuk golongan kita saja? Hadirin, pertanyaan-pertanyaan tersebut
patut kita pertanyakan kepada diri kita masing-masing. Karena jawaban dari pertanyaan-pertanyaan seperti itu adalah ukuran yang tepat dalam mengukur kualitas dan kadar keimanan kita. Sebagian kita kadang marah kalau dikatakan tidak atau kurang beriman, sementara tidak sadar apa yang sudah diperbuat sebagai bukti keimanan dan keislamannya. Iman tidak tercermin dari rupa dan pakaian kita. Iman tidak hanya diukur dari panjangnya jubah dan tebalnya jenggot serta hitamnya jidat kita. Iman tidak bisa dilihat dari tingginya kopiah dan mahalnya sarung kita. Iman tidak bisa diukur dari tingginya sekolah dan hebatnya jabatan yang kita raih serta banyaknya sertifikat yang kita koleksi. Tapi iman tercermin dari sikap dan akhlak kita, baik kepada Allah, sesama, dan lingkungan sekitar. Rasulullah SAW menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat penampilan fisik kita, tetapi hati dan tingkah laku kita. Takwa itu di sini, kata Rasulullah SAW sambil beliau menunjuk ke dadanya 3 kali. Hadirin, setelah kita menyadari bersama akan banyaknya problematika terhadap persatuan umat Islam yang tak henti-hentinya, maka dari majelis ini mari bersama kita satukan tekad dan barisan serta berjibaku untuk menjaga ukhuwah Islamiyah, basyariah dan watoniyah, karena itu adalah fitrah kita sebagai umat Islam yang harus kita perjuangkan dan bersama menjaganya. Kaum muslimin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang berbahagia, di hari fitri ini mari kita mulai kembali lembaran baru hidup kita dengan sesuatu yang bermanfaat bagi masa depan kita dan umat Islam. Kita luruskan kembali niat dan tujuan hidup kita di tengah kerasnya perjuangan yang tengah kita jalani. Di hari fitri ini, mari kita kenang dosa-dosa kita kepada orang tua. Siapa tahu hidup kita dirundung nestapa karena kedurhakaan kita, karena kita sudah menghisap darahnya, keringatnya, tenaga dan air matanya. Barang siapa yang matanya pernah sinis melihat orang tuanya, atau kata-katanya saling mengiris dan melukai hatinya, atau yang jarang memperdulikan dan mendoakannya, percayalah bahwa anak yang durhaka siksanya didahulukan di dunia ini. Di hari fitri ini, mari kita sesama muslim membersihkan hati kita, hilangkan rasa benci dan dengki. Jadilah semua itu dengan marhamah dan mahabbah. Kita jaga kuat ukhuwah Islamnya dengan hati terbuka, muka jernih dan tangan diulurkan. Kita saling bermaaf-maafan. Kita buka lembaran baru yang masih putih bersih. Kita tutup halaman lama yang mungkin banyak terdapat kotoran dan noda. Biarlah yang tua memberi maaf yang muda, ayah memberi maaf pada anak, suami memberi maaf pada istri, mertua memberi maaf pada menantu. Begitu juga sebaliknya, yang muda meminta maaf pada yang tua. Marilah kita saling memaafkan di hari yang fitri ini. Semoga semua amalan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita dijadikan manusia yang suci seperti bayi yang baru dilahirkan, serta dipanggil dan dikelompokkan ke dalam hari surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang rindu dan diridhoinya, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi rabbi kulli syai' indahu kulli syai' bi qudratihi kulli syai' nas'aluhu kulli syai' a'tana kulli syai' innahu qadirun ala kulli syai'. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jemaah rahimakumullah, selanjutnya marilah kita bermunajat dengan segala kerendahan hati, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah, karena dialah zat yang maha mendengar dan maha mengabulkan doa-doa hambanya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innahu sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadil hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa aslih al muslimin wa alif baina qulubihim wa aslih dhata bainihim wansurhum ala aduwwika wa aduwwihim wa faqhum ta'amalna fi sulhil islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin al mujahidin fi sabilika fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanal muslimin al mujahidin fi Palestin. Allahumma inna nas'aluka an tahawwara waqtil aqsa wa radu Palestin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin al mujahidin fi jundil Hamas. Allahumma ansur ikhwanal muslimin al mujahidin fi Afghanistan wa Kashmir wa Iraq wa Syria wa fi sa'iri wa fi sa'iri biladil Islam wal muslimin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna shulatana wa syiyamana wa qiyamana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, kami hamba-Mu yang lemah, yang sering terseret hawa nafsu, yang diperbudak dunia, bergelimang dosa, berserah diri-Mu, ya Allah. Wahai Sang Pengampun dan Penyayang, ampuni dan sayangi kami semua, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, jadikanlah kami orang tua yang bisa menjadi suri teladan bagi anak-anak kami, yang dapat menuntun anak-anak kami kepada kemuliaan di sisi-Mu, yang bisa menjaga anak-anak kami untuk menggapai kerinduan-Mu di dunia dan akhirat. Ya Allah, jadikanlah kami anak yang tak pernah berhenti mendoakan orang tua kami, yang selalu menghiasi, yang selalu menghiaskan senyum dan kebahagiaan dalam kehidupan orang tua kami, yang tak pernah menorehkan aib dan luka kepada orang tua kami, yang tidak menjaga beban bagi orang tua kami di perhitungan dari hari perhitungan kelak. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, anugerahkanlah kami pemimpin yang takut kepada-Mu, dan jadikanlah kami pimpinan yang arif dan amanah, yang menegakkan kebenaran-Mu, yang memelihara kemaslahatan hamba-hamba-Mu. Ya Allah, bersihkanlah dan sucikan ini. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Bersihkan dan sucikan hati dan jiwa kami dengan Al-Quran yang mulia. Ya Allah, terimalah puasa kami, sholat kami. Ya Allah, terimalah puasa, sholat, zakat, sedekah, dan semua amal kami di bulan Ramadan kemarin. Ampunilah semua kekurangan yang ada, dan sampaikanlah kami ke Ramadan tahun depan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Fa ya ibadallah taqabbalallahu minna wa minkum waj'alna minal aidin wal faizin al mukhlisin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.